Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin pemirsa di rumah, sahabat Al-Azhar Shifabudi Solo dimanapun berada, alhamdulillah, tentunya yang sangat patut kita ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya dan juga hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mudah-mudahan insya Allah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa di rumah dimanapun berada, puasa Ramadan adalah sebuah panggilan suci, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat spesial, Nabi akhir zaman. Perintah puasa ini diperintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, yaitu kepada hambanya yang beriman, yaitu agar kita kelak mendapatkan gelar yang muttaqin atau gelar la'allakum tattaqun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa di rumah, ada 3 keistimewaan bulan suci Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keistimewaan Ramadan itu adalah as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai diri kita bagi orang-orang beriman dari gangguan setan dan juga gangguan hawa nafsu. Sehingga ketika bulan suci Ramadan bagi orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa ini, mereka akan memiliki perisai pada dirinya, sehingga tidak akan mudah godaan-godaan setan masuk pada diri orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, sehingga sudah tentunya akan mustahil orang-orang yang berpuasa akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dasar yang utama puasa ini adalah iman. Inilah perisai diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk siang hari, ada makanan yang halal, minuman yang halal, itu saja diharamkan untuk kita memakannya. Karena itu dasar iman kita, karena perintah Allah untuk puasa tadi, itulah perisai pada diri kita, karena iman kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di rumah dimanapun berada, keistimewaan yang kedua adalah di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 pintu neraka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Kemaksiatan di muka bumi ini ketika bulan suci Ramadan berkurang drastis, dan kita bisa melihat mungkin di sekitar kita. Contoh misalkan tempat-tempat hiburan, kafe, dan tempat-tempat untuk hal yang tidak baik ditutup sementara ketika datang bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan suci Ramadan ini, kita tidak heran lagi banyak orang-orang akan bercondong kepada kebaikan, sehingga kemaksiatan berkurang dan kebaikan-kebaikan meningkat yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, ketika perintah Allah yang wajib, jangankan yang wajib, yang sunnah saja ketika kita ketinggalan akan gelisah, apalagi yang wajib.
Contoh misalkan ketika kita sholat taraweh, sholat surat taraweh, hukumnya sunnah. Tetapi ketika bulan suci Ramadan kita ketinggalan sholat sunnah taraweh ini, kita akan gelisah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan barang siapa yang berpuasa ini di bulan suci Ramadan ini, sehingga benar-benar melakukan perintah Allah dengan iman dan ikhlas, maka insya Allah pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini berbuat kebaikan sebanyak mungkin, yaitu agar kita mendapatkan keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, akan tetapi pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Disampaikan di beberapa riwayat ada 8 pintu surga itu, diantaranya adalah, dan pintu surga ini sesuai dari amal kebaikan, amal ibadah. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, dan lain sebagainya. Dan ini ketika bulan suci Ramadan sudah satu paket ibadah kita. Yang puasa, yang ahli membaca Al-Quran, yang ahli sedekah, dan ini hanya kita dapatkan keberkahan itu, pahala yang berlipat ganda itu di bulan suci Ramadan. Maka keistimewaan yang ketiga adalah bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala bagi kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka kesempatan kita hadirin, marilah kita gunakan. Allah memberikan kita sebuah anugerah kesehatan ini, bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan kita tunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah sebagai panggilan sebagai orang yang beriman, maka kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hanya di bulan suci Ramadan, siang dan malam semua berlipat ganda pahala. Tidak hanya siang saja ketika berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan di siang hari, maka ketika itu dijalankan benar-benar atas perintah Allah dan ketaatan kita, keikhlasan kita, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika malam hari, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka apabila kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan sholat, qiyamul lail, dengan kegiatan membaca Al-Quran, kajian dan lain sebagainya, maka insya Allah dosa-dosa kita pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang telah lalu tidak ada batasan oleh Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka sayang sekali, mari kita pergunakan, kita raih 3 keistimewaan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.